Baik ibu-ibu umat Islam yang saya tinggal ini, mohon salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilaha innaka antal alimul hakim. Rabbi sirri sirri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami Bapak Ustaz Mukhlis Ardianto dan kami ibu-ibu jemaah majelis taklim Muhammadiyah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bersilaturahmi, sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus bertauhid yang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada saudara kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga yaumil akhir. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca Quran surat Al-Fatihah agar pengajian ini dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazrinya wa ala kulli niyatin salihah bi barakati Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita masuk acara inti, yaitu mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan Al-Mukarram Bapak Ustaz Mukhlis Ardianto dengan tema amalan dosa mencapai surga. Kemudian kita nanti dilanjutkan dengan doa bersamanya Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ibu-ibu yang saya muliakan, pertama bersyukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan satu nikmat yang luar biasa. Nikmat untuk berkumpul. Kumpulnya kita bukan karena untuk menggapai dunia, tapi kumpulnya kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita untuk mencari ilmu. Maka Rasulullah sabdakan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu,
maka dia berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Maka langkah kakinya, setiap langkahnya itu adalah pahala. Kemudian bensin yang dikeluarkannya, sampai sini ini sampai pakai bensin ya Bu ya. Bensinnya pun dihitung sebagai pahala ya. Belum lagi nanti pulang dari sini jajannya, saya nggak tahu nanti jajannya itu pun dihitung pahala kalau masih untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ini satu karunia yang luar biasa. Ketika banyak orang sibuk untuk urusan dunia, jenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk urusan akhirat. Semoga Allah terima amal kita semua. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya. Sebelum mulai, ini perkenalan dulu Bu. Ini saya baru pertama soalnya di sini. Ya, nama saya Mukhlis Ardianto. Saya kebetulan tinggalnya di Kota Gede, Bu. Di Pilahan. Pilahan Kota Gede itu Jalan Gedong Kuning, belakangnya Kemenkumham. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. 3 anaknya. Kalau saya asli mana, saya kebetulan Blasteran Bu. Bapak saya Blora, ibu saya Betawi. Jadi Blasterannya bukan luar negeri, tapi Jawa Betawi. Jawa Betawi. Baik, gitu nggih perkenalan. Karena kalau tidak kenal maka nggak boleh sayang Bu. Tidak kenal maka nggak bisa menyapa nanti. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas kajian kita tentang amalan-amalan yang ternyata kita anggap itu adalah amalan biasa, ternyata menurut Rasulullah dan menurut dari pahala-pahalanya itu adalah luar biasa. Kadang ada beberapa itu yang kita anggap biasa, ternyata kalau belum tahu itu biasa saja. Setelah tahu fadilahnya, setelah tahu keutamaannya, maka itu adalah hal yang luar biasa. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun yang lalu kita ada atau tidak Bu? 100 tahun yang lalu kita sudah di dunia atau belum? Belum. 100 tahun yang akan datang kira-kira kita masih di dunia? Ada yang belum tentu. 100 tahun yang akan datang. Maka Allah berkali-kali memperingatkan kita tentang bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah firmankan itu, dan akhirat itu adalah lebih kekal dan lebih baik untuk kalian. Kehidupan dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai 60-70 tahun. Kalau ada orang yang 70 tahun itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri umurnya berapa? 63. Rasulullah 63, maka umatnya enggak jauh dari itu. Nah, setelah kehidupan ini ada kehidupan yang begitu panjang. Kehidupan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kehidupan yang lebih berat daripada kehidupan yang ada di dunia, yaitu kehidupan kita yang abadi di sana, yaitu kehidupan akhirat. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu yang paling ringan. 1 tahun di akhirat untuk orang-orang yang tidak beriman, maka 50.000 tahun di dunia. Khamsina alfasanah. Bayangin Bu, kita 1 tahun di sini luar biasa, bagaimana di akhirat. Cuma 1 hari di akhirat sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun atau 50.000 tahun. Nah, ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, setelah kehidupan dunia ini kita akan menuju kehidupan alam lain, yaitu kubur, alam kubur. Di alam kubur kita akan sampai pada hari kiamat yang kita nggak tahu kapan itu hari kiamat akan dimulai. Sejak zaman Nabi Adam, orang yang sudah dikubur itu nunggu. Kemudian setelah alam dunia ini, alam kubur, setelah alam kubur hancur semuanya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju akhirat, padang mahsyar. Padang mahsyar itu menurut para alim ulama, miniaturnya itu ada di kota Mekah. Yang sudah pernah berangkat umroh, yang sudah pernah berangkat haji,
mungkin tahu Padang Arafah. Ya, Padang Arafah. Kalau sekarang Padang Arafah sudah banyak tanaman-tanaman, sudah banyak yang subur. Ya, tapi 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu pada zaman Rasulullah tandus luar biasa. Lah kita tuh nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar seperti dikumpulkan di Padang Arafah. Untuk apa di sana? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di Padang Arafah itu kita selamat atau tidak? Maka Nabi menceritakan bahwa di Padang Arafah itu ketika dibangkitkan semua orang itu menunggu hisab. Hisab itu apa, Bu? Pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala satu per satu. Jenengan semua satu persatu akan dihadapkan di hadapan Allah. Itu namanya hisab. Disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh ibu bapak, disaksikan oleh anak, disaksikan oleh keluarga, disaksikan oleh guru-guru kita. Dihisab itu. Jadi semua rahasia-rahasia yang hari ini kita simpan, amal-amal keburukan kita yang hari ini kita simpan, tidak ketahuan oleh siapapun, nanti ketika di hari hisab, semuanya akan terang benderang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menuju ke situ itu luar biasa. Dikatakan ribuan tahun menunggu, bahkan ada yang sudah tidak kuat, seperti orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya seandainya saya jadi debu saja, karena saking nggak kuatnya. Ada orang yang amal perbuatannya sedikit, maka dia tenggelam dengan apa? Dengan keringat-keringatnya. Karena saat itu matahari jauhnya cuma 1 mil. 1 mil, Bu. 1 mil itu berapa kilo? Ada yang tahu? Orang matematika di sini. 1 kilo lebih sedikit lah. 1 mil itu. Tingginya segitu, dekatnya segitu. Maka ada orang-orang yang memiliki tempat-tempat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang tidak memiliki tempat khusus. Nah, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghadapi itu semua, manusia butuh amal-amal perbuatannya. Karena cuma ada 2 jalan untuk masuk ke sana. Kalau selesai dari sana masuknya ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, ketika di hari hisab, hari penghakiman, kita akan di hadapan Allah membawa amal-amal kita. Lah masalahnya adalah apakah amal kita ini kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Ini yang jadi masalah, Bu. Sedangkan setiap manusia itu harus punya amal-amal unggulan di hadapan Allah. Maka dalam Al-Quran itu surat Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu, apa, Bu? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu diulang-ulang kita diingatkan, siapa yang timbangannya berat dari keburukan-keburukannya, timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia termasuk orang yang mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang-orang itu fa amman khaffat mawazinu, orang yang timbangannya ringan, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Nah, hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dahsyatnya hari itu dan semua pasti kita akan kembali kepada Allah, kita akan mengetahui sedikit tentang amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan amalan itu ringan. Amalan itu ringan, kita tahu amalannya, cuma masalahnya kita tidak tahu keutamaan amalan tersebut. Apalagi dalam satu hadis, Imam Suyuti itu meriwayatkan satu hadis itu, hadisnya begini, man balagha arba'ina sanah, siapa yang umurnya 40 tahun, falam yablugh khairuhu syarruhu, kebaikannya tidak melebihi keburukannya. Artinya amal kebaikannya malah kurang daripada keburukannya. Umur 40 tahun. Di sini rata-rata umur 40 nggih, Bu? Sudah 40 atau masih 14? Oh, belum. Merasa muda ini. Yang sudah 60 50 pun merasa muda kayaknya.
Siapa yang umurnya 40 tahun, sudah lewat 40 tahun, kemudian dia tidak punya amalan-amalan spesial sehingga amalannya itu kurang dari batas minimal. Kurang dari batas minimal. Maka kata Nabi, fal yatajahhaz, silahkan bersiap-siap kemana? Ilan nar, masuk ke dalam neraka. Wah, ini kayaknya amalan kita yang banyak pun belum tentu cukup untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tenang, Rasulullah SAW memberikan banyak sekali amalan-amalan yang ternyata itu adalah sehari-hari kita sudah tahu, tetapi belum kita amalkan atau belum tahu keutamaan dari amalan-amalan tersebut. Apalagi kalau sudah 60. Kalau sudah umur 60, kata Nabi, tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Uzur apa? Alasan-alasan macam-macam untuk tidak ibadah. Kalau mungkin sebelum 40 itu alasan untuk nggak ibadah itu masih banyak. Ngurus anak, ya Bu. Hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui. Begitu terus. Lah, jadi kalau sudah umur 60, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amalan yang pertama, ini disebut dengan amalan booster. Karena ini ketika pandemi ini saya tulis saya kumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah berkaitan dengan amalan-amalan booster supaya amalan kita itu punya bobot yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu fungsinya dua. Yang pertama, mengampuni dosa kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsinya untuk menambah berat kita di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan itu penting dua itu. Banyak sekali amalan yang kita lakukan tetapi tidak diampuni dosa kita oleh Allah, maka tidak akan pernah kita masuk ke dalam surga. Baik, amalan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan setelah bangun tidur, Bu. Ya, Bu. Bangun tidur biasanya kita ngapain, Bu? Lihat HP, ya, statusnya dibaca siapa ya? Kemudian apa ini kabar berita terbaru? Atau paling minimal kalau bangun tidur kemana, Bu? Kamar mandi. Kira-kira doa apa yang biasa kita baca setelah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kapan terakhir dibaca, Bu? Oh, sudah dibaca ya, alhamdulillah. Solehah semua berarti ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Sayyidah Aisyah, ini penting. Banyak orang mungkin yang belum tahu. Satu hadis riwayat Imam Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata dari Rasulullah SAW, siapa yang ketika dia bangun Allah kembalikan ruhnya kepada jasadnya, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal, Bu? Hafal? Coba sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu jenengan bangun, duduk sebentar, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Rasulullah? Illa ghafarallahu ta'ala dunubahu walau kana misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Jenengan punya dosa apa saja, begitu bangun tidur maka duduk baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Sekarang gampang, Bu. Nanti begitu bangun tidur itu wah belum tentu. Amalan ini kayaknya sepele, kelihatannya sepele tetapi berat nanti ketika praktek. Wah, saya sering lupa, paling seminggu cuma baca 3 kali kalau saya ini. Sering lupanya. Ya, apalagi yang kalau tidur itu punya masalah-masalah banyak, itu sudah nggak ingat apa-apa. sudah nggak ingat apa-apa. Makanya ini amalan penting, bangun tidur baca itu. Maka kata para ulama, ini kalau nggak orang ahli zikir,
maka sulit untuk baca ini ketika bangun tidur. Ruhnya belum ngumpul, sudah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat tauhid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan pertama, Bu. Bangun tidur, dosanya sudah rontok semua. Masya Allah. Kemudian yang kedua, masuk kamar mandi, setelah buang air, maka wudu. Setelah wudu, jangan lupa baca doa wudu. Doa setelah wudu. Masih ingat doanya, Bu? Menghadap ke arah kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Minimal itu. Ya. Jadi bangun tidur, baca doa tadi, kemudian wudu. Setelah wudu, berhenti sebentar menghadap ke arah kiblat, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan sunnahnya orang habis wudu maka menghadap ke arah kiblat, kemudian baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada lagi yang menambahkan Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin illa futihat lahu abwabal jannah as-samaniyah. Kata Nabi, kecuali Allah bukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu ayyuhasya, masuk lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Tapi berat biasanya kalau habis wudu itu, untuk baca doa itu sangat berat. Ini sepele, Bu. Tahu kita doanya tetapi sulit untuk melaksanakannya. 2 tadi. Kemudian Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, setelah itu, setelah wudu, kalau jenengan itu mau sholat, maka sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Habis sholat wudu, habis wudu, kemudian sholat sunnah wudu 2 rakaat. Dalam riwayat Imam Bukhari, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya sekarang ini. Wudunya Nabi bagaimana? Wudunya Nabi itu 3 kali 3 kali. Tangan 3, muka 3, kaki 3, kepala 3, 3 kali 3 kali. Tidak terburu-buru. Kita kan wudu tuh kadang kayak ngambil air, apalagi musim dingin biasanya. Iya, ngambil airnya itu semaunya. Nah ini wudunya harus semua rata, pelan-pelan. Maka kata Nabi, siapa yang wudu seperti wudu saya, kemudian summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak ngomong apa-apa. Jadi habis selesai wudu, baca doa, kemudian beliau langsung salat. Jadi enggak ngobrol, tidak ngobrol, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baru sebentar sudah dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat dulu ceritanya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu suatu saat Rasulullah malam bermimpi bertemu mendengar langkah kakinya, langkah sendalnya Bilal. Maka pagi hari ditanya, wahai Bilal, apa yang mendahului aku, apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendahului aku untuk masuk ke dalam surga? Saya dengar langkah sendalmu itu ada di dalam surga. Setiap orang itu, Bu, biasanya punya gaya langkah sendiri. Ya, zaman dulu tuh belum ada sendal ini. Dulu tuh masih pakai pakai kayu, terompah, atau bakiak kalau bahasa Betawi itu. Lah itu terdengar itu ini suaranya Bilal. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, saya itu setiap kali batal wudu saya wudu lagi. Setiap kali batal wudu langsung wudu. Setelah wudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kata Nabi, oh ini yang membuat kamu sudah masuk sendalnya ke dalam surga. Ini amalan penting, Bu. Jadi setelah itu sholat sunnah wudu. Kemudian selanjutnya, Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adalah amalan sholat sunnah tahajud malam hari ini. Ini yang bangunnya kalau bisa sebelum subuh. Sebelum waktu subuh bangun sholat sunnah tahajud. Karena ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang yang biasa sholat sunnah tahajud
itu nanti ketika akan dihisab oleh Allah, sebelum Allah meminta pertanggungjawaban dari kita semua, itu Allah memanggil siapa yang di dunia jarang tidur malam untuk sholat tahajud. Bukan jarang tidur malam untuk nonton bola atau satpam ya. Satpam ya sama, jarang tidur malam. Tidak tidur malam karena untuk tahajud, menangis di hadapan Allah, memohon kepada Allah pada waktu malam. Maka kata Nabi, mereka semua berdiri. Orang-orang yang ahli tahajud itu berdiri. Wahum qalilun. Mereka itu sedikit orang yang yang bangun untuk tahajud. Maka kata Allah, masuk ke surga tanpa hisab. Masuk ke surga tanpa hisab. Tanpa hisab ini tanpa diperhitungkan, sudah jalannya jalan VIP, khusus masuk surga tanpa hisab. Maka penting Bu, kita ini minimal 2 rakaat lah. Minimal 2 rakaat untuk sholat tahajud. Kalau Nabi itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nabi itu sholat malamnya mulai dari pertengahan malam sudah sholat. Yang dibaca Al-Baqarah. Wah, Masya Allah. Nabi itu begitu, wajib. Sahabat-sahabat ikut Nabi. Sayyidina Utsman itu kalau tahajud khatam Quran. Kalau tahajud apa Bu? Khatam Quran. Gimana caranya khatam Quran itu? Wallahu a'lam. Tapi diceritakan banyak sekali. Kalau Sayyidina Utsman sudah tahajud malam gitu, sudah nggak ingat apa-apa, tahu-tahu khatam Quran. Ya kita juga bisa khatam Quran Bu. Gimana caranya? Baca Qulhu 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. 3 kali khatam Quran. Ya, enggak perlu khatam Quran, minimal kita 2 rakaat. 2 rakaat. Maka fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Dalam riwayat Imam Baihaqi bahwa orang yang ahli tahajud maka mereka ini masuk surga tanpa hisab. Dan di dunia orang tahajud itu punya kemuliaan. Tanpa punya follower, jenengan itu kalau di dunia ahli tahajud itu punya kemuliaan, punya wibawa, ada cahayanya, ada nurnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu maka tahajudlah kepada Allah, nanti Allah akan menjadikan kamu punya tempat yang terpuji, punya tempat yang mulia, baik itu di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, setelah itu di akhir-akhir itu kita istighfar kepada Allah. Sebelum subuh itu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, istighfar. Karena dengan istighfar ini, kata Allah, ketika sudah sepertiga malam, Allah itu rahmatnya turun ke dunia. Kemudian mendengar siapa saja yang berdoa. Hal min sa'ilin, kata Allah, adakah orang yang minta hari ini, maka aku akan memberikan permintaannya. Adakah orang yang memohon ampun hari ini, maka aku akan memberikan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istighfar. Astagfirullah. Bu, kita ini butuh istighfar, butuh ampunan Allah, tidak hanya sekedar melalui perbuatan tetapi melalui perkataan. Tahu istighfarnya Nabi Adam? Nabi Adam istighfarnya bagaimana, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam, mohon ampun kepada Allah. Nabi Adam itu manusia pertama, simbah kita, orang pertama di muka bumi ini. Begitu diciptakan oleh Allah, maka Nabi Adam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu masuk ke surga, makan sepuasnya. Sendiri, lontang-lantung, akhirnya Nabi Adam minta, ya Allah, saya ingin punya pasangan. Diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam, dijadikanlah Ibunda Hawa. Ya Bu, Ibunda Hawa berdua di dalam surga, cuma larangannya cuma satu, fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu makan buah ini, buah khuldi namanya. Ya, Buah apa Bu? Buah khuldi yang terkenal itu. Nah,
Tapi Nabi Adam lupa, Ibunda Hawa digoda oleh syaitan. Ketika digoda oleh syaitan, enggak apa-apa, ini dimakan aja, ini enak ini. Kamu ini dilarang makan oleh Allah buah ini supaya kamu enggak jadi malaikat. Wah, setan tuh begitu itu. Ngasih bisikan yang bagus-bagus kayaknya itu. Makan aja enggak apa-apa. Nah, maka ketika dimakan, Nabi Adam hilang pakaiannya, kemudian diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Pisah, Bu. Jalannya pisah. Nabi Adam diturunkan di mana? Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka menurut para ahli sejarah. Maka di Sri Lanka itu ada telapak besar. Besar sekali. Itu yang diyakini telapak kakinya Nabi Adam begitu diturunkan dari surga. Ibunda Hawa itu turunnya bukan di Sri Lanka, tetapi turunnya di mana? Di Saudi Arabia sekarang. Kotanya namanya kota Jeddah. Makanya Jeddah itu dalam bahasa Arab artinya nenek. Apa, Bu? Nenek. Ya, yang jemaah haji atau umrah itu kan pasti ke Jeddah. Nah, disebut dengan Jeddah karena apa? Nenek kita semua, yaitu Ibunda Hawa. Nabi Adam jalan dari Sri Lanka, cari Ibunda Hawa, Ibu Hana Jawan, ketemu namanya di Arafah. Di mana? Di Arafah. Maka ada tugu Jabal Rahmah itu diyakini tempat ketemuannya Ibunda Hawa dengan Nabi Adam. Datang ke Mekah 2. Ka'bah waktu itu belum bentuk bangunan, tetapi sudah ada asas Ka'bah itu. Datang ke sana, maka doa tadi, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama? Sebagian ahli tafsir bilang 40 tahun doa itu. Berapa, Bu? 40 tahun nangis. 40 tahun nangis. Nabi Adam punya satu dosa. Satu dosanya tadi makan buah khuldi, dan itu enggak sengaja. Fanasiya Adam falam najid lahu azma. Kata Allah bahwa Nabi Adam tuh enggak punya keinginan untuk makan buah khuldi sebetulnya. Cuma karena dikasih dorongan oleh syaitan, maka akhirnya tergiur untuk makan buah khuldi. Satu kesalahan yang tidak disengaja oleh Nabi Adam, beliau berapa taubatnya? 40 tahun di depan Ka'bah sambil doa, Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Fa in lam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Masya Allah, Nabi Adam satu dosa 40 tahun beliau. Kita dosanya banyak, tidak mau istighfar kepada Allah. Istighfar pun sambil cengenges, istighfar sambil apa? Sambil guyon, sambil astagfirullah. Habis sholat itu biasanya sambil lihat HP istighfarnya, astagfirullah. Ada, Bu. Itulah. Sekarang kan zikirnya orang sekarang kan bukan tasbih. Zikirnya orang sekarang apa? HP itu ya. HP, astagfirullah. Laki-laki astagfirullah, ternyata lihat perempuan. Ini, Bu, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amalan selanjutnya ini masih pagi ternyata banyak sekali Allah berikan kemurahan-kemurahan, ampunan-ampunan. Nah, disunahkan untuk mendengarkan azan. Bu, mendengarkan azan. Kata Nabi, siapa yang dengar azan, Allahu Akbar, maka dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha. Ketika hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, sama jawabnya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Jawab lagi, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dijawab dalam hatinya, la ilaha illallah. Maka kata Nabi, siapa yang baca itu dalam hatinya, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Berat, Bu. Suara azan sama suara musik itu kita lebih dengar mana, Bu? Musik, iya. Suara azan dengan suara masakan, kira-kira yang didengar suara mana, Bu? Suara masakan, suara air. Azan padahal samping rumah, tapi nggak kedengaran kita itu. Iya. Apalagi kalau sudah habis Ramadan. Orang habis Ramadan itu penyakitnya salah satunya adalah penyakitnya kupingnya tersumbat.
Ya, kupingnya tersumbat. Azan berkali-kali, yang datang ya cuma imam sama makmum satu biasanya. Sholat subuhnya begitu. Padahal sebelumnya ramai. Nah ini penting, jawab azan. Kita itu sebetulnya ketika jawab azan itu nostalgia, Bu. Nostalgia tentang pertama kali kita kalimat yang masuk ke dalam telinga kita. Ketika baru lahir, kita dikumandangkan apa? Azan. Sebejat-bejatnya orang Islam, ya, sebejat-bejatnya orang Islam, kalau anaknya lahir itu bukan dangdut yang di kupingnya, itu bukan dangdut ya. Walaupun dia suka dangdut itu, ya. Kalau dia rock, nggak mungkin juga lagu-lagunya Iwan Fals ditaruh di situ, nggak mungkin. Pertama kali yang didengarkan apa, Bu? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya pertama kali yang didengar itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Maka kalau kita dengar azan, kata Sayyidina Umar ini, kemudian jawab pertanyaan jawaban-jawaban azan tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga. Sudah punya tiketnya, tinggal masuknya, Bu. Sudah punya tiketnya, tinggal masuknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah doa setelah azan. Doa setelah azan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini ada doa setelah azan. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzunubahu. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kalimat azan yang sering kita dengar adalah doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa yang sering kita ini kan. Maka siapa yang baca itu, kata Nabi, nanti aku akan berikan syafaat pada hari kiamat. Syafaatnya Rasulullah itu paling butuh. Syafaat pertama yang dibutuhkan kita untuk dari Rasulullah adalah syafaatul uzma, untuk diberikan hari hisab, hari penghisaban. Karena ribuan tahun orang duduk di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu-ibu yang suka ke masjid misalnya, maka berangkat ke masjid. Bapak-bapak juga begitu, berangkat ke masjid. Boleh enggak ibu-ibu ke masjid? Boleh, Bu. Asal ada tempatnya saja. Tidak gabung dengan laki-laki. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mau berangkat ke masjid, maka kata Nabi, barang siapa yang berangkat ke masjid, kemudian dia berkata atau berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar apa saja, mau ke masjid, mau ke jalan, mau pergi kerja, kemudian baca ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka apa kata Allah? Kufita, akan dikatakan oleh malaikat kepada dia, kufita, engkau telah dicukupi. Kemudian wahudita, engkau telah diberikan hidayah. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan itu akan kabur dari kamu. Kita ini kan banyak buat maksiat karena kita ini dikelilingi oleh syaitan. Nah, ini jadi berangkat menuju masjid. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang menuju ke masjid ini berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia wafat menuju ke masjid, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Kalau dia pulang kembali ke keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antara pahala jalan ke masjid adalah satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini pagi hari. Nah, kemudian ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masjid, maka disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau masuk tadi, Bu, masuk masjid ini kan masjid ini. Masjid kalau bisa masuk tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Ini rumah Allah.
Walaupun ini yang bangun manusia, tetapi ini katanya rumah-rumah Allah. Dan orang yang berada di rumah Allah, maka Allah akan jamu mereka dengan apa? Rahmat, ampunan dan kasih sayang. Maka datang ke masjid itu salat sunnah tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat supaya dapat ampunan dari Allah. Kita ini kan enggak, masjid itu kalau masuk mau ke masjid itu kadang lupa untuk sholat sunnah 2 rakaat itu lupa. Nah, kalau ada di situ sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dalam fikih boleh digabung. Boleh apa? Digabung. Biasanya kan jenengan tuh sukanya paket hemat Bu ya. Kalau sholat itu kan sukanya paket hemat. Kalau bisa digabung, gabung. Wah, misalnya datang ke masjid, pengen sholat subuh. Begitu sholat subuh, wah, kan eman-eman nanti. Ada sholat sunnah subuh, sholat sunnah qabliyah subuh. Pahalanya lebih baik dunia dan seisinya. Kemudian waktunya mepet, jenengan mau sholat tahiyatul masjid, maka bisa digabung sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah qabliyah subuh. Pahalanya double. Cuman tidak sebanyak pahala kalau sendiri. Nah, ini penting. Kalau kita ini ke masjid ini, kalau mau, termasuk katanya masjid itu, kalau kita ini kan kalau ke masjid, kalau butuh buang air kecil biasanya di masjid Bu ya. Bu, jenengan, kira-kira kalau jalan-jalan ke Baron, jalan-jalan kemana-mana itu, kalau nggak ada pom bensin itu, pengen buang air kecil di mana Bu? Di mobil Bu. Di mana? Di Indomaret. Di masjid biasanya. Nah, maka masjid ini supaya beda dengan yang lain, kita hendaknya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalaupun tidak bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, minimal isi infak di masjid. Ini kadang sudah buang airnya di masjid, nggak ngisi, lupa nyiram lagi biasanya. Lupa nyiram, ini bahaya. Jadi yang selanjutnya adalah ketika masuk ke masjid, maka hendaklah sholat sunnah tahiyatul masjid. Penggantinya kalau tidak mampu jenengan tadi karena mau sholat nggak enak datang ke masjid, itu kata Imam Nawawi itu bisa diganti sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Ini dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Betul, dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Imam Nawawi itu mengatakan dulu ulama-ulama zaman dulu kalau mereka tidak sempat masuk ke dalam masjid, tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka mereka baca doa itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa Bu? 4 kali. Nah, itu sebagai penghormatan kita kepada masjid. Nah, kemudian selanjutnya adalah amalan selanjutnya yaitu doa antara azan dengan iqamah. Doa antara azan dengan iqamah. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa di antara azan dengan iqamah. Penting ini. Di rumah pun jenengan misalnya kalau enggak ke masjid, ketika sudah azan maka duduk di tempat sholatnya, tunggu sampai iqamah. Doa dulu di situ. Itu doanya makbul semua. Doanya sangat makbul. Maka kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak oleh Allah di antara adzan dengan iqamah. Cuma masalahnya kita ini doa kita cepat tidaknya dikabulkan oleh Allah itu tergantung dari bersihnya hati kita kepada Allah atau tidak. Kadang kita sudah berdoa terus tetapi ternyata bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan. Di antara syarat doa itu dikabulkan oleh Allah adalah yang pertama hatinya harus bersih. Hatinya harus bersih. Hati bersih dari mana? Yang pertama dari makanan. Makanannya harus halal. Gak boleh yang syubhat-syubhat Bu. Makanannya harus jelas-jelas halal. Hari ini kita ini banyak ditipu oleh orang-orang kafir tentang masalah makanan. Ya, viral di mana-mana, kuliner, coba di mana-mana. Coba sekarang bisnis paling menggiurkan adalah bisnis kuliner, ya Bu. Kuliner macam-macam dicoba oleh kita, padahal belum tahu halal atau tidaknya. Kalau orang luar negeri, saya ke Jepang itu pernah Bu.
Saya ke Jepang, orang Islam yang di Jepang itu makanannya itu lebih halal dari kita kayaknya. Kenapa? Setiap kali mereka mau makan, mereka tuh lihat tuh, ini halal atau enggak. Zatnya ya, ini halal atau tidak. Setiap kali mereka mau beli daging itu dicari, mereka harus nyari makanan halal. Kalau kita kan enggak, yang penting enak, masuk ke dalam mulut. Di mana viral di situ kita datang ya Bu. Wah, di sini viral, datang ke sana. Padahal belum tahu kehalalannya atau tidak. Saya dengar wallahu alam di Jogja ini katanya banyak bakso yang tidak halal. Ya Bu ya. Di Jogja ini banyak bakso yang tidak halal. Tidak halalnya kenapa? Apakah sembelihannya? Bukan. Giling dagingnya itu sama dengan giling di tempat penggilingan B2 katanya begitu. Baru tahu Bu ya. Ini banyak ini. Hati-hati kalau makan bakso. Kenapa? Karena satu makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi ibadah kita tidak khusyuk, mempengaruhi doa kita tidak mustajab, mempengaruhi amal-amal kita menggantung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, siapa yang makan makanan haram satu suapan, maka tidak akan diterima ibadahnya 40 hari. 40 hari. Masya Allah. Ini harus betul-betul yang halal. Tidak hanya sekedar halal masalah zatnya, tetapi juga harus halal cara mendapatkannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu doa lagi ketika hari Jumat. Jadi hari Jumat, khusus hari Jumat pagi, habis sholat qabliyah Jumat, di pagi hari qabliyah subuh, kemudian baca doa ini. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadat. Siapa yang baca ini, kata Nabi, pada hari Jumat pagi sebelum salat subuh. Apa doanya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali. Hafal Bu? Istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama-sama. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali baca. Jadi sebelum habis habis sholat baca ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa? Maka dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Pasti subuh dosa kita sudah habis semuanya. Nah, kemudian sama juga kalau lagi sholat berjamaah, ini biasanya untuk bapak-bapak. Kalau sholat berjamaah sambil nunggu imam itu disunahkan untuk baca tasbih subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, la haula wala quwata illa billah 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Ini pun sama, menggugurkan dosa-dosa kita. Biasanya kan imam agak lama itu ya. Imam agak lama sudah qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar la ilaha illallah. Imamnya itu kadang biasanya nunggu imam, apalagi yang sudah tua batuk segala. Itu sambil apa? Baca zikir tadi subhanallah. Itu pun akan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah doa setelah sholat. Setelah sholat itu minimal itu kita baca beberapa hal Bu. Habis sholat, sesibuk-sibuknya kita itu minimal baca istighfar. Astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa habis sholat kok malah kita istighfar tuh kenapa? Kita mohon ampun kepada Allah karena sholat kita belum sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sholat itu dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata wa yuqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Bedanya melaksanakan dengan dirikan itu beda loh Bu.
Kalau melaksanakan asal sujud, asal rukuk, yang penting sholat. Ya, yang penting saya Allahu Akbar, baca Fatihah, selesai. Itu kalau melaksanakan sholat. Maka jangan heran ada orang yang sholat tarawih itu 5 menit. Ya, di Jawa Timur itu ada Bu, sholat tarawih ekspres. Nah, kalau kereta ekspres bagus. Ini sholat tarawih ekspres 5 menit, 10 menit. 12 rakaat, 11 rakaat atau bahkan 20 rakaat. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat rukuk sudah sujud, masih sujud sudah naik lagi. Wah, sudah. Itu namanya melaksanakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat itu harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sholat. Harus ada tumak ninahnya, rukuknya harus betul, bacaan Al-Fatihahnya harus baik. Kemudian syarat-syarat lainnya harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Maka tadi minimal setelah sholat itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bu, siapa kata Nabi, siapa yang sholat masih dalam keadaan begini, sholat subuh dengan sholat maghrib, masih dalam keadaan apa namanya Bu ini? Tahiyat ya. Nah, kakinya masih begini, belum berubah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia doa, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Berapa? Kakinya masih begini. Maka dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh pengampunan dosa. Maka masih dalam begini. Kemudian tambah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Pendek Bu. Allahumma, sama-sama. Ajirni minan nar. Dibaca 7 kali. Dibaca berapa? 7 kali. Ya. Allahumma ajirni minan nar. Subuh dengan maghrib. Siapa yang baca itu subuh? Baca itu subuh. Kemudian qadarullah dia meninggal sebelum maghrib, maka pasti dia dijauhkan dari api neraka. Siapa yang baca maghrib, qadarullah meninggal sebelum waktu subuh, maka wajib hari itu dia dijauhkan dari api neraka. Kalimatnya simpel, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga penghapus dosa. Lagi sibuk sekali, enggak apa-apa, 10 saja. Ya, kalau jenengan lagi sibuk itu minimal istighfar kepada Allah, kemudian subhanallah 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 10 kali, alhamdulillah alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, pergi, enggak apa-apa. Itu minimal. Karena Nabi pernah dalam keadaan yang sibuk, beliau bacanya cuma 10. Kalau kita ini pengennya yang banyak, tetapi kan kadang takut ketinggalan pesawat yang lagi di airport mungkin ya, atau lagi takut ketinggalan apa gitu, maka itu minimal adalah baca 10. Setelah itu, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu sampai sini? Nanti saya jelaskan. Kalau enggak saya lanjutkan nanti. Masih banyak ini amalannya ini. Masih banyak Bu. Tadi disampaikan bahwa setelah lupa saja. Intinya membaca la ilaha illallah sebelum kita beraktivitas setelah bangun tidur. Ya. Terus kalau saya sering lupa baca doa itu. Nah, kita doanya setelah subuh, sholat subuh ada yang di zikirnya kan? Ya, ada. Ya. Subuh dan maghrib. Itu sama nggak fungsinya? Sama nggak amalannya? Amalannya sama, tetapi memang kalau bangun tidur itu ada kekhususan sendiri Bu. Tadi doa-doa banyak yang sama, tetapi kalau ditaruh di tempat ini dia punya kekhususan sendiri. Dibaca waktu ini dia punya kekhususan sendiri. Istighfar misalnya Bu, sama-sama istighfar. Kalau kita baca dalam keadaan sulit, lagi kesulitan ini, maka itu akan menjadi
akan menjadi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Nah, sama-sama istighfar. Yang satu niatnya untuk mendapatkan ampunan, kemudian satu lagi disarankan oleh Rasulullah, kalau baca istighfar maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Dipakai di mana? Nah, kalau dipakai sholat kita untuk mohon ampun, sama untuk menggugurkan dosa juga. Nah, ini adalah fungsinya. Semakin banyak ampunan yang kita miliki, poin ampunan itu, maka semakin banyak kemungkinan kita untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kita butuh itu. Nah, jadi tadi, memang kekhususannya adalah orang yang begitu bangun langsung baca itu orang spesial di hadapan Allah. Karena begitu bangun yang diingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira itu dari salah satu poinnya begitu. Termasuk istighfar itu, Bu, ada salah satu keutamaannya, orang yang sulit punya anak. Orang yang sulit punya anak itu disuruh banyak istighfar. Suruh banyak, zikirnya adalah istighfar. Jadi ada orang datang, saya sulit punya anak sudah 5 tahun, maka ada kiai itu bilang baca istighfar. Karena dalam surat Nuh itu ada tentang wa yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwaliw wa banin. Dan Allah akan memberikan kamu harta keturunan, anak-anak. Jadi kalau nanti anaknya dengan cucunya atau saudaranya ada yang kesulitan, itu salah satunya istighfar. Oke, paham nggih, Bu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi, Bu, oke, monggo. Yang mana, Bu? Hari Jumat? Ada nanti. Ini saya urut dari mulai subuh. Ini saya urut dulu dari mulai amalan dari bangun tidur, subuh, siang, sore, malam. Ini saya kajian di mana? Di Syuhada ini Senin minggu terakhir itu, ini sudah 44 atau 5 itu, 45. Jadi sampai 5 kali pertemuan baru habis ininya. Insya Allah ini pertemuan pertama. Jadi nanti ada memang amalan-amalan itu bertahap supaya jenengan bisa mengamalkan minimal sekali seumur hidup. Kata Imam Nawawi, kalau kita dapat amalan yang itu bersumber dari Rasulullah, kemudian ulama-ulama juga melakukan, minimal kita itu melakukannya sekali seumur hidup. Kalaupun nggak bisa tiap hari, minimal sekali seumur hidup, nanti punya cadangan atau punya jawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah mengamalkan apa yang ilmu yang telah saya terima. Kira-kira begitu. Nanti Bu, nanti yang habis asar ada lagi. Baik, kalau nggak ada, kita ini selanjutnya, amalan selanjutnya adalah, masih ada tanya? Oke. Ya, dalam redaksi hadis yang yuhyi wa yumit, ada yang redaksi hadisnya tanpa yuhyi wa yumit. Jadi ada 2 redaksi hadis. Jadi Rasulullah pernah sahabat mendengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Jadi ada 2 redaksi hadis, boleh dipakai yang mana saja. Yuhyi wa yumit adalah juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kalimat doa yang dahsyat sekali, yang itu kita baca itu menggunakan kalimat Allahumma. Apa? Allahumma. Kalau terjemahan bahasa Indonesia itu cuman ya Allah, kan begitu. Kalimat, coba kalau lihat di terjemahan bahasa Indonesia, ya Allah. Ternyata kalimat Allahumma itu, kata Imam Ibnu Alan itu, beliau mengatakan kalimat Allahumma itu artinya adalah ya Allah dengan namamu yang 99. Dengan namamu yang 99 yang kita kenal dengan apa, Bu? Hafal Asmaul Husna? Bareng-bareng hafal. Ya, alhamdulillah. Jadi katanya kalau enggak hafal tentang Asmaul Husna maka Allahumma, tapi punya pemikiran bahwa Allahumma itu artinya adalah dengan ya Allah dengan namamu yang 99. Karena salah satu mustajabnya doa menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu Asmaul Husna. Dan Allahumma merangkum dari nama yang 99. Itu menurut Imam Ibnu Alan. Baik, ada lagi? Kalau enggak ada kita lanjut ini. Sampai zuhur ya, Bu ya? Sampai jam berapa?
Oh iya. Sampai jam berapa? 11.35. Baik, masih banyak amalannya ini. Nah, kemudian amalan selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat, setelah zikir, setelah doa tadi, maka yang paling utama adalah membaca atau belajar Al-Qur'an setelah subuh. Nah, ini berat bagi ibu-ibu yang suka masak ini. Yang enggak masak juga berat ya. Ya ini Bu, baca Al-Qur'an setelah subuh, minimal 10 ayat dengan baca, minimal 10 ayat. Maka kata Nabi, satu ayat yang kita baca itu harganya, satu ayat, jadi satu ayat yang kita baca itu harganya sama atau lebih mahal dari satu ekor unta yang punuknya besar, yang orang-orang Arab itu suka. Jadi sahabat-sahabat itu digembirakan oleh Rasulullah, kalian nggak perlu punya uang banyak supaya punya unta. Kalian cukup baca satu ayat pagi hari setelah subuh, maka itu lebih baik bagi kalian daripada satu ekor unta. Karena sahabat itu dulu kesenangannya itu adalah lihat unta, Bu. Kalau sekarang tuh orang lihat mobil begitu. Nah, satu unta sekarang itu minimal murahnya itu 35 juta. 35 juta. Unta yang paling mahal itu bisa sampai 100-an juta kalau yang mahal betul. Nah, satu ayat Al-Qur'an yang kita baca itu sama keutamaannya dengan apa? Satu ekor unta. Masya Allah. Kemudian kalau bisa setelah itu tidak hanya sekedar baca, tetapi belajar Quran waktu subuh. Kalau jenengan belajar tahsin, maka dipraktekkan bacanya dengan tajwid. Bacanya dengan tajwid. Jadi barang siapa yang belajar Al-Qur'an, kemudian dia baca itu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sabdakan dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, alla taqduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raq'ah." Wahai Abu Dzar, satu ayat yang kamu pelajari setelah subuh di waktu pagi hari, satu ayat Quran, maka itu lebih baik bagi kamu daripada sholat 100 rakaat. 100? Ada yang pernah sholat 100 rakaat, Bu? Wah, 11 rakaat sudah ini 11 rakaat aja sudah banyak yang ngomong, ini 11 lama sekali imamnya ini. Ini 100 rakaat, Bu. Masya Allah. Belajar Quran pagi-pagi, maka dapat pahala 100 rakaat, lebih baik. Kemudian barang siapa yang belajar satu ilmu, kata Rasulullah, siapa yang belajar satu ilmu pagi hari, diamalkan atau tidak diamalkan, maka lebih baik dari 1000 rakaat. Mau diamalkan mau tidak lebih baik daripada 1000 rakaat. Ini riwayatnya Imam Ibnu Majah. Baik, setelah itu kalau bisa hari Jumat pagi itu dengan baca Al-Kahfi, ya. Khusus hari Jumat itu baca Kahfi Bu pagi. Boleh, hari apa aja boleh. Cuma ada istimewanya. Kenapa kalau baca? Saya itu punya program itu di beberapa masjid, program umrah tiap minggu. Program umrah tiap minggu. Gimana caranya? Habis subuh di masjid duduk baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi itu insya Allah sampai waktu suruk. Tahu waktu suruk Bu ya? Waktu terbitnya matahari. Setelah terbit matahari kita doa, setelah doa sholat 2 rakaat. Siapa yang habis subuh duduk di masjid, duduk di tempatnya, ini enggak kemana-mana Bu, duduk di tempatnya, tempat sholatnya, kemudian berzikir kepada Allah, maka dia sholat 2 rakaat sama seperti berangkat ibadah haji dan umrah yang makbul. Simple Bu, cuman berat ya. Coba kira-kira jenengan di rumah itu walaupun nggak ke masjid, tapi kan jenengan biasanya punya tempat sholat khusus ya. Ada yang tempat sholatnya di situ. Nah, habis subuh zikir di situ, nggak kemana-mana. Zikir kalau di rumah ya, kalau di masjid duduk aja. Zikir sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu sekarang mungkin 5:30. 5:30 tambah 5 menit sedikit. Kemudian sholat sunnah syuruk 2 rakaat atau sholat sunnah isyraq. Sholat syuruk atau sholat sunnah isyraq, maka pahalanya seperti dapat haji dan umrah yang sempurna,
sempurna. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi program kita itu dulu sekarang masih jalan di 3 masjid itu. Habis subuh hari Jumat baca kahfi, insya Allah selesainya ketika waktu suruk. Habis suruk sholat sunnah 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh. Kalau jenengan lakukan itu tiap minggu, dapat pahala haji dan umroh tiap minggu. Pasti mabrur. Pasti. Tapi jangan mentang-mentang saya sudah punya pahala umroh, nggak perlu umroh. Nggak boleh. Saya sudah dapat pahala haji. Kalau begitu nggak usah haji. Itu lain sendiri pahalanya itu. Tidak sama dengan pahala haji dan umroh secara langsung. Nah, di antara fungsi baca surat Al-Kahfi itu adalah supaya kita itu dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Hafal minimal 10 ayat, Bu, ya. Jenengan nggak bisa baca minimal 10 ayat. 10 ayat harus bisa itu. Nanti itu Dajjal akan masuk ke setiap rumah. Semuanya mereka akan ikut kecuali orang-orang yang baca Al-Kahfi, yang suka baca Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja, dan seterusnya. Baca Kahfi, ya. Kalau yang hari biasa bagaimana? Hari biasa kalau jenengan punya waktu luang, maka zikir pagi sore. Sudah punya zikir pagi sore, ya? Zikir pagi sore penting. Siapa yang baca zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Siapa yang baca itu pagi, maka kalau meninggal sore Allah ridho sama dia. Allah ridho. Karena keridhaan Allah ini yang paling penting, Bu. Jadi ketika ahli surga masuk ke dalam surga, itu menurut mereka nikmatnya sudah luar biasa. Jenengan di surga minta apa saja ada. Minta apa saja langsung terwujud. Yang hari ini mungkin nggak sempat pengen makanan-makanan yang haram-haram pun ada di sana. Khamr, iya, Bu, betul. Khamr itu minuman enak, tetapi dilarang untuk syariat kita. Nanti di surga akan ada sungai, namanya sungai Khamr. Sungai Khamr. Yang hari ini, pengen makan ini, kayaknya itu haram. Nunggu di surga nanti. Itu pun kalau masuk surga. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian minta semua di surga ada. Ya, Bu. Hari ini jenengan kalau misalnya ada orang posting makanan-makanan enak yang nggak ketahuan halalnya, ya Allah saya pengen makannya di surga aja nanti. Pengennya makannya di surga. Nah, orang itu ketika masuk ke dalam surga, itu ternyata dianggap ini semuanya enak. Karena satu surga itu makan 1 enak, makan 2 lebih enak, makan 3 lebih enak. Beda rasanya dengan yang pertama. Beda rasanya dengan yang pertama. Kalau di dunia, Bu, jenengan ya, sukanya apa? Apel, ya. Makan apel misalnya. Apel di dunia, jenengan makan 1, enak nggak? Enak. Makan kedua enak nggak? Berkurang. Makan ketiga, makan keempat, bosan sudah. Di surga beda. Setiap makanan tambah beda rasanya, tambah beda rasanya. Bahkan di surga itu kalau bosan dengan muka suaminya yang gitu-gitu aja, itu ada pasar wajah namanya. Iya, Bu. Ada pasar wajah, betul. Iya, nanti ditukar tapi nggak pangling, betul. Ada pasar wajah. Wah, sana beli wajah. Sama, suami juga kalau bosan sama ibu, nanti suaminya juga suruh sana. Di pasar wajah itu. Pokoknya kalau di surga itu tempatnya asik-asik, tempatnya enak-enak, Bu. Ya, ibu-ibu di dunia sukanya kumpul-kumpul, ya, sukanya apa namanya, arisan. Nanti di surga itu ada juga, karena orang surga itu tugasnya cuma 2. Yang pertama kumpul-kumpul untuk bicara kenikmatan-kenikmatan Allah. Yang kedua tugasnya belanja. Ibu-ibu nih senang nih kalau belanja. Itu salah satunya itu belanja muka di pasar. Iya. Saya pengen mukanya Deddy Herlino nih. Ganti, Bu. Apalagi yang udah bosen suaminya, Masya Allah, kerjanya di jalanan misalnya kan gitu, sudah mukanya kayak Hajar Aswad. Misalnya. Nanti di surga itu bisa. Saya pengen suami saya putih. Wah, nggak pangling. Kira-kira nikmat nggak, Bu? Iya.
Ada orang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katanya di surga itu orang tuh muda-muda semua. Saya ini keriput, wah saya nggak masuk surga katanya. Tenang nenek, nanti di surga semua orang kembali kepada usia gagah. Usia gagah itu berapa? Usia antara 35 sampai 40. Usia yang lagi senang gereng-gerengnya. Hari ini Bu bapaknya sudah loyo, nanti di surga ganti usianya menjadi usia antara 35 sampai 40. Wah, jangan dibayangkan sekarang ya. Nanti yang dibayangkan orang lain. Bu, sudah senang di surga ya, senang sekali, nikmat betul. Terus tahu-tahu malaikat bilang, ini ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan semua hilang, ganti dapat salam, itu nikmatnya luar biasa. Maka dalam Al-Quran surat Yasin, salamu qawlam mir rabbir rahim. Salam dari Allah Tuhan semesta alam. Masya Allah. Itu nikmatnya beda lagi, hilang semua. Hilang, ganti dengan nikmat dapat salam dari Allah. Kemudian orang-orang khusus itu punya satu keutamaan, orang-orang VIP itu bisa melihat langsung wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu muka bersinar-sinar, berseri-seri karena melihat Allah, zat yang kita rindukan selama. Jangan dipikirkan sekarang, nggak bisa kita memikirkan Allah. Tidak mampu otak kita memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mikirkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, nggak ada itu ya. Allah tidak sama dengan siapapun, tidak sama dengan apapun. Maka ayatnya lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya nanti dapat melihat Allah, dan itu ribuan tahun nikmatnya melihat Allah itu. Bukan sehari, 2 hari Bu, ribuan tahun bengong lihat kenikmatan melihat Allah. Nah terakhir itu kita kata Allah, saya hari ini ridho terhadap semua ahli-ahli surga. Wah, itu nikmat yang paling tinggi. Maka Al-Quran mengatakan waridwanum minallahi akbar. Keriduan dari Allah itu lebih besar dari apapun. Ridho Allah, ridho. Maka orang-orang ahli surga itu ketika mau meninggal, itu mereka itu dikasih ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikat-malaikat sudah siap menyambut orang-orang ahli surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu mendapatkannya tadi baca tadi, raditu billah Rabba wa bil Islam midina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu. Ada lagi namanya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Itu doa namanya doa pagi sore. Itu penting. Kalau tidak baca kahfi, baca pagi. Kalau doa pagi sore nyenengan sambil masak, sambil nyuci, sambil nyetrika, itu bisa dibaca. Waktunya dari habis subuh sampai waktu duha, sampai sekitar kurang lebih jam 8, jam 9 masih bisa dibaca doa pagi sore. Dan itu fadilahnya luar biasa. Kalau jenengan ini pengen husnul khatimah, maka tadi baca dzikir pagi sore. Orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang itu biasanya zikir, maka meninggal dalam keadaan zikir. Orang itu kebiasaannya gosip, meninggal dalam keadaan gosip, ghibah. Orang itu kalau biasa ngaji, biasa sholat, meninggal dalam keadaan ngaji atau sholat. Itu yang kita inginkan. Ya. Baik. Tadi syuruk, sholat syuruk. Sholat syuruk. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya masih ada sedekah. Masih ada tuh nanti keutamaan menziarahi, berkunjung ke rumah teman, ternyata itu ada pahalanya. Berkunjung ke rumah teman itu ternyata ada pahalanya. Cuma kita nggak tahu. Nah, ini masih ada lagi banyak tentang perkara. Termasuk ibu-ibu nanti yang berkhidmat, yang melayani suaminya, melayani anak-anaknya, itu pahalanya besar sekali, luar biasa. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, amalan booster dari pagi, dari habis bangun tidur sampai waktu tadi apa Bu? Waktu syuruk ya, sampai waktu syuruk. Begitu banyak pahala yang Allah sebarkan pada pagi hari. Maka kata Rasulullah, betul,
Al-barakatu fi ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku itu ada pada waktu pagi hari. Makanya pagi hari secapek apapun kalau bisa enggak tidur. Tidurnya kapan? Setelah waktu syuruk. Selain itu kalau tidur pagi hari itu menyebabkan kefakiran, fakir ilmu dan macam-macam. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan atau mengamalkan isi-isi dari hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan masalah amalan booster. Minimal Bu, kalau kita sudah punya amalan ini tentrem ayem. Hari ini kita apakah amalan kita diterima oleh Allah itu urusannya Allah. Tetapi tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Maka ketika beramal dua, yang pertama adalah berasa takut untuk tidak diterima oleh Allah sehingga amalannya sungguh-sungguh. Yang kedua, yakin amalan kita diterima oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang, Maha pengampun. Jadi kalau beramal itu di antara dua itu, ya. Jadi harus betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah usaha kita itu insya Allah akan dilihat. Tapi ada sahabat itu sedih luar biasa. Dia takut amalan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Maka kata dia, seandainya satu sholat saja saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Masih, kalau enggak nanti masih ada Ibu. Ibu. Boleh Bu, boleh. Wudu dulu ke kamar mandi. Kecuali ada hajat itu dibolehkan. Hajat itu kan darurat. Misalnya lagi zikir, ternyata kamar mandi. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan kesibukan yang lain. Kesibukan itu hanya ke kamar mandi saja. Jangan kamar mandi ternyata melipirnya kemana-mana. Ke dapur, ke tempat cucian. Jadi hanya khusus untuk apa? Untuk wudu, kemudian balik lagi ke tempatnya dan doa di sana. Nggih. Sama-sama. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم الشرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاح هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المحرم. اللهم ارزقنا زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar tausiah yang sangat ilmu dan penuh hikmah. Semoga dapat diamalkan oleh kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan support ibu-ibu semua. Semoga Allah meridhoi amal kita dan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita akhiri pengajian pada pagi ini dengan doa penutup majelis. Semoga Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau foto sama Ustaz. Bunda, alhamdulillah Ustaz ini gak kerja di paringi Allah. Nah, saya ingat di jalan, saya terus mampir golek lawuh ceritanya. Untuk gantinya alhamdulillah Ustaz. Barakallah. Cukup lah untuk Jalangkung gitu kan. Jalangkung kita aku sendiri, mundur sendiri, rasa disangoni ya toh. Alhamdulillah. Monggo Bunda, foto monggo. Di sini ya bisa ya. Monggo ya. monggo. Ada Mas Ahmad di Bunda, sekarang kita ada di media, jadi yang tidak tahu akibat dari dapat ilmunya ini Pak. Kita kirim di grup ya. Mas media dari seperti kalau duduknya ya kode wae gratis, pokoknya kabeh gratis. Allah yang balas sih. Sini aja.